Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmadiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar fisika. Perkenalkan, nama saya Tika Mutiara Dwi Anggara ini dengan NPM 20110900088 kelas Fisika 2A. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menambah wawasan serta untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar fisika. Materi yang akan saya bahas adalah sudut kritis untuk pembiasan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian sudut kritis dan pembiasan. Sudut kritis adalah sudut saat sinar bias dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Pembiasan adalah pembelokan cahaya dari dua medium yang berbeda. Saya akan membahas gambar mengenai sudut kritis dan pemantulan internal total. Dapat kita lihat pada gambar bahwa panah menuju ke atas, yang artinya sinar datang dari bawah. Maka N1 berada di bawah dan N2 berada di atas. Pada gambar, N1 lebih rapat, jadi bergerak ke arah yang kurang rapat, yaitu N2. Ketika N1 lebih rapat ke yang kurang rapat, yaitu N2, maka pemantulannya akan menjauhi garis normal. Pada gambar yang pertama, yaitu theta D1 lebih kecil daripada theta C. Theta C yaitu yang berada pada gambar yang ketiga. Selanjutnya pada gambar yang kedua, yaitu theta D2 lebih kecil daripada theta C. Dan theta D2 lebih besar daripada theta D1. Ketika sudut datang diperbesar, maka sudut bias juga semakin besar. Selanjutnya gambar ketiga. Pada kondisi ini, cahaya tidak lagi dibiaskan, tetapi merambat sepanjang batas dua medium. Nah, disinilah gambar sudut kritis karena sudut bias tepat 90 derajat atau theta sama dengan 90 derajat. Pembiasan dengan sudut 90 derajat berarti theta B sama dengan 90 derajat atau sin theta B sama dengan 1. Dengan menggunakan hukum Snell, maka sin theta D sama dengan N2 per N1. Persamaan ini menyatakan bahwa jika cahaya datang dari material dengan indeks bias besar ke material dengan indeks bias kecil dengan sudut theta D yang memenuhi sin theta D sama dengan N2 per N1, maka cahaya dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Sudut theta D yang memenuhi kondisi ini disebut sudut kritis dan kita simbolkan dengan theta C. Selanjutnya pada gambar yang keempat, yaitu jika sudut datang diperbesar melebihi sudut kritis, cahaya tidak akan dibiaskan, melainkan dipantulkan, atau disebut dengan pemantulan total internal. Berikut adalah contoh pemantulan internal total berkas laser oleh bidang batas air dan udara. Sinar laser datang dari air dengan sudut lebih besar daripada sudut kritis. Berikutnya contoh soal. Pertanyaannya, berapa sudut kritis bagi berkas cahaya yang keluar dari intan menuju air? Jawaban, berdasarkan tabel 11.2, NI sama dengan indeks bias intan sama dengan 2,419 dan NR sama dengan indeks bias air sama dengan 1,333. Lalu masuk ke rumus. Sin theta C sama dengan N2 per N1 sama dengan 1,333 per 2,419 sama dengan 0,551 atau theta C sama dengan 33,5 derajat. Selanjutnya pada gambar tersebut merupakan contoh pemantulan total cahaya yang berasal dari tubuh kura-kura oleh permukaan air dan menuju ke penyelam yang berada di sekitar kura-kura. Dan yang terakhir adalah contoh dari teleskop binokular menggunakan dua prisma untuk memantulkan cahaya. Cahaya yang masuk ke dalam teleskop mengalami pemantulan internal total hingga sampai ke mata pengamat. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.